kelompok 2. Nama saya Dita Uli Oktaviani. Nama saya Alifia Nur Salsabila. Nama saya Diana Maria Ramadhani. Nama saya Fahri Nurul Fikri. Nama saya Arjuna Dwi Putra Titra. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PPT buku CBR tentang manajemen strategi. Laporan Critical Book Review Manajemen Strategik. Eksekutif Sumari mencoba memberikan gambaran dan pengetahuan dasar tentang manajemen strategik yang dengan kajian penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan dasar tentang buku manajemen strategik perlu diketahui dan dikuasai oleh para mahasiswa manajemen, di samping para pelaku bisnis. Manajemen strategik pada dasarnya membentuk metode berpikir taktis dan kritis dalam menghadapi masalah yang ada dalam aktivitas usaha sehingga sangat membantu dalam mengambil yang terbaik. Manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari formulasi, penerapan atau implementing dan evaluasi keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Ia memfokuskan pada penyatuan aspek pemasaran, riset, dan pengembangan keuangan, akuntansi, dan produksi dari semua bisnis. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan sehingga proses manajemen yang dilakukan perusahaan bila mengalami kerugian tidak dapat disebut sebagai manajemen strategi. Rasionalisasi pentingnya CBR. Keterampilan membuat CBR pada penulis dapat menguji kemampuan dalam meringkas dan menganalisis sebuah buku serta membandingkan buku yang dianalisis dengan buku yang lain, mengenal dan memberi nilai serta mengkritik sebuah karya tulis yang dianalisis. Dari membuat CBR inilah kita jadi mendapatkan informasi yang kompeten dengan cara menggabungkan informasi dari buku lain. Seringkali kita bingung memilih buku referensi untuk kita baca dan pahami. Terkadang kita hanya memilih satu buku untuk dibaca, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Misalnya, dari segi analisis bahasa dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis membuat CBR mengenai manajemen strategik ini untuk memudahkan pembaca dalam memilih buku referensi terkhusus pada materi manajemen strategik. Berikut adalah buku utama, judul Manajemen Strategik, edisi 2013. Berikut adalah buku pembanding, judul Manajemen Strategik, edisi 2001. Bab 1 tentang pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi menurut buku yang direview adalah, menurut Drucker, strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar atau doing the right things. Dan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan doing the thing right. Sedangkan di dalam buku pembanding, manajemen strategi adalah proses berkesinambungan yang membuat organisasi secara keseluruhan dapat match dengan lingkungannya, atau dengan kata lain, organisasi secara keseluruhan dapat selalu responsif terhadap perubahan-perubahan di dalam lingkungan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu formulasi, penerapan, implementing, dan evaluasi keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Bab 2 tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis menurut buku yang direview terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang terdapat dalam perusahaan yaitu, pertama ada pasar dan pemasaran, lalu ada keuangan dan akuntansi, berikutnya ada kegiatan produk operasi, sumber daya manusia SDM, dan yang terakhir aspek sistem informasi manajemen. Lingkungan eksternal yang terdapat di luar perusahaan lingkungan sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan industri, di mana perusahaan melakukan persaingannya, serta lingkungan jauh. Sedangkan di dalam buku pembanding sama dengan buku utama yang terdiri dari dua lingkungan bisnis, yaitu internal terdiri dari beberapa komponen atau variabel lingkungan yang berada di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Komponen dari lingkungan internal cenderung lebih mudah dikendalikan oleh organisasi atau perusahaan yang berada di dalam jangkauan intervensi lingkungan internal. Lingkungan eksternal sebagai komponen atau variabel lingkungan berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Artinya, komponen itu lebih cenderung diperlukan sebagai sesuatu yang mau tidak mau harus diterima, tinggal bagaimana organisasi tersebut menyiasati komponen.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bisnis terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang dimana lingkungan internal, faktor-faktor yang diambil dari dalam perusahaan, dan lingkungan eksternal, faktor-faktor yang diambil dari luar perusahaan. Bab 3 tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi dan misi dalam buku yang direview. Visi adalah suatu cita-cita tentang keadaan di masa datang yang diinginkan untuk terwujud oleh segenap karyawan tak terkecuali. Cita-cita masa depan yang ada dalam benak pendiri yang kira-kira mewakili seluruh anggota perusahaan. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenal visi agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Di samping tugas manajemen strategi adalah mendefinisikan usaha, menyatakan misi, membentuk suatu visi, menetapkan tujuan yang dapat diukur, dan mengimplementasi atau mengeksekusi strategi. Sedangkan di dalam buku pembanding, yaitu visi, hal paling penting yang dibutuhkan dalam kedudukan sebagai atau 8 adalah pandangan suatu cita-cita, suatu mimpi mengenai masa depan yang semestinya. Pandangan yang dimiliki oleh seorang atasan yang paling utama haruslah jernih, dan yang terpokok adalah pandangan tersebut dimengerti oleh setiap orang. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan ada. Dia akan memberikan arahan sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang perusahaan, tujuan dari perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut agar sebuah visi di dalam perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan misi di dalam sebuah perusahaan pada dasarnya hanya sekedar usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan ketika pertama kali mendirikan sebuah perusahaan agar berjalan dengan lancar. Bab 4 tentang strategi. Strategi dalam buku yang direview, pembuatan strategi merupakan sesuatu hal penting yang harus dikerjakan oleh para manajer puncak, karena proses ini adalah yang menentukan bagaimana organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, perusahaan akan lebih memfokuskan diri pada pesaing seperti dinyatakan oleh Porter 1980 bahwa prinsip pembuatan strategi adalah bagaimana mengatasi persaingan. Sedangkan di dalam buku pembanding, strategi merupakan elemen dasar dari model manajemen strategik yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan elemen yang paling akrab dengan pembuatan keputusan pelaku bisnis. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, terdapat ditarik kesimpulan, yaitu strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan dengan secara keseluruhan serta manajemen segala macam bisnis lini produk. Kelebihan buku utama. Yang pertama, dilihat dari aspek tampilan buku face value. Buku yang direview bagus dan dilihat dari sampul sangat menarik, membuat orang ingin membacanya. Yang kedua, dilihat dari aspek layout dan tata letak, serta tata tulis termasuk penggunaan font sudah baik. Layout dan tata letak, tata tulis sudah rapi, size font yang mudah dibaca langsung dengan mata. Yang ketiga, aspek isi buku yang kami review lebih lengkap dan lebih rinci dijelaskan pada buku utama, karena setiap bab menjelaskan bagian-bagian dari manajemen strategis, menjelaskan teori-teori secara lengkap dan detail. Yang terakhir, aspek tata bahasa. Buku yang kami review dari buku utama menggunakan bahasa yang ringan dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penyampaian materi. Kekurangan buku utama. Berdasarkan keseluruhan buku ini sudah mendekati sempurna. Tidak banyak kekurangan yang ada. Di antaranya, kekurangan dalam buku ini adalah bukunya yang terbagi menjadi 2 edisi, sehingga terlalu besar dan sangat tebal hingga tidak simpel untuk dibawa kemana-mana. Kelebihan buku pembanding,
Yang pertama, dari aspek isi buku pembanding, lengkap untuk materinya yang singkat namun jelas. Yang kedua, dilihat dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font sudah baik. Layout dalam tata letak, tata tulis sudah rapi, size font yang mudah dibaca langsung dengan mata. Yang ketiga, dilihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku pembanding covernya lebih simpel, bukunya tidak tebal sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang terakhir, dari aspek tata bahasa, buku pembanding menggunakan bahasa yang dapat dipahami dengan baik. Kekurangan buku pembanding. Dari cover yang terlalu simpel, kurangnya warna-warna yang menarik sehingga minat orang dalam memilih buku tersebut sedikit dan penjelasan dalam buku pembanding tidak sedetail dalam buku utama. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari formulasi, penerapan implementing, dan evaluasi keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Di dalam manajemen strategis memiliki lingkungan bisnis terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang dimana lingkungan internal faktor-faktor yang diambil dari perusahaan dan lingkungan eksternal faktor-faktor yang diambil dari luar perusahaan. Di setiap perusahaan atau suatu organisasi terdapat visi dan misi serta tujuan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan ketika pertama kali mendirikan sebuah perusahaan agar berjalan dengan lancar dan tujuannya tepat pada sasaran. Manajemen strategik memfokuskan pada penyatuan aspek pemasaran, riset dan pembangunan, keuangan, akuntansi, dan produksi dari semua bisnis. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan sehingga proses manajemen yang dilakukan perusahaan bila mengalami kegagalan tidak dapat disebut sebagai manajemen strategik. Oleh karena itu, dengan adanya critical book review merupakan kegiatan mengkritis buku untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku, baik dalam sistematika penulisan, penggunaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Hal tersebut dilakukan agar buku yang dikritik dapat direvisi agar menjadi buku yang lebih baik. Rekomendasi. Kami juga menyarankan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk membaca buku manajemen strategik yang ditulis oleh Dr. Syarifuddin Hasan MM MBA. Buku tersebut sangat bagus dan cocok untuk dipelajari oleh para mahasiswa dan mahasiswi karena di dalam buku tersebut terdapat materi yang cukup jelas dan terperinci untuk mengetahui pembahasan dalam lingkup manajemen strategik. Di dalam buku ini memiliki isi yang lebih detail dan terperinci, dapat lebih mudah untuk memahami karena di dalam buku utama sudah banyak pengertian yang mengutip dari beberapa para ahli, sehingga dengan adanya kutipan dari para ahli tersebut, mahasiswa-mahasiswi lebih bisa membandingkan menurut para ahli dan secara umum dalam pembahasannya serta materi yang disampaikan lebih banyak. Presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum